kembali lagi di Tutaraja Online Course dengan gua Calvin Lim yang akan mengajar pada video kali ini. Di mana video kali ini merupakan video pertama kami yang membahas materi ekonomi, lebih tepatnya mikroekonomi. Dan materi yang kami pilih adalah permintaan dan penawaran. Ini merupakan materi paling basic pada pelajaran mikroekonomi. Dan ini buku referensi yang kami gunakan. Kenapa ada dua? Karena sebenarnya kan di kampus tuh kadang beda-beda tuh pakai bukunya. Cuma sebenarnya sama aja konteksnya. Jadi kalau kalian di kampus kalian pakai MenQ atau pakai Michael Parkins, materi ini masih cukup relevan dengan materi yang ada di kampus kalian. Karena ini masih materi basic. Atau kalau pakai buku di luar ini pun seharusnya masih menggunakan teori yang sama. Oke, kita langsung mulai aja. Permintaan versus penawaran. Di mana kita akan membahas tentang bagaimana permintaan dan penawaran ini yang membentuk mekanisme pasar. Jadi, ada namanya permintaan. Permintaan ini melihat dari sisi konsumen. Nah, hukumnya adalah gini. Semakin tinggi harga, semakin rendah kuantiti yang diminta. Sebaliknya, semakin rendah harganya, semakin tinggi kuantiti yang diminta. Ini grafiknya, hubungannya negatif. Jadi, kalau harganya tinggi, kuantitasnya rendah. Tapi kalau harganya rendah, oh ya ini hubungannya. Jadi korelasinya menunjukkan antara price dan quantity. Gue ulangin ya. Jadi kalau harganya tinggi, kuantitas yang diminta rendah. Kalau harganya rendah, kuantitas yang diminta itu tinggi. Bingung ya? Nah, kita langsung pakai contoh aja biar gak bingung. Oke, misalkan kita akan bahas satu produk, boba. Karena anak muda zaman sekarang sering banget tuh minum boba ya. Misalkan kita bahas sebuah data di salah satu kota di Indonesia, di salah satu area, misal sekitar kampus kalian ya. Ini ada grafik yang menunjukkan kurva permintaan boba di sekitar kampus kalian, kampus manapun kalian, oke? Nah, misalkan ketika harganya di titik 25.000, dari semua anak kampus yang mau beli itu 100 orang. Ya, karena mahal gitu. Kayak kalau gue pribadi kayak lebih mending beli nasi Padang misalnya. Tapi kan beda-beda. Balik lagi, subjektif ya orang itu. Nah, tapi misalkan inilah datanya. Tapi kalau kita turunin harga 20.000, makin banyak yang mau beli. Atau orang-orang pecinta boba belinya lebih banyak karena mumpung nih lagi murah misalnya. Jadi semakin turun harganya, makin banyak boba yang diminta. Kalau diturunin harga lagi sampai ke titik C, di harga 15.000, maka jumlah yang diminta semakin tinggi, di titik 200. Inilah yang menunjukkan grafik permintaan atau kurva permintaan. Kok bisa begitu? Karena gini, karena ada namanya willingness to pay. Willingness to pay itu adalah harga paling maksimum untuk membeli sebuah produk. Kayak, misal ditanya gini, kayak, nih ada boba nih, lu paling mau, paling mahal, pengen bayar berapa gitu. Kan tiap orang beda-beda. Kalau yang suka boba dan dia anak orang kaya, nah 100.000 gue beli dah, karena gue suka boba. Anggapannya gitu, itu namanya willingness to pay. Kalau gue pribadi, contohnya misalnya gue nggak terlalu suka boba, gue mungkin kalau harga 20.000 baru gue beli. Tapi kalau di atas itu, gue nggak mau beli. Nah, itu namanya willingness to pay. Jadi, willingness to pay inilah yang menentukan jumlah yang diminta. Kita ambil dua kasus, titik A, titik B. Di titik A, harga 25.000. Jadi, kalau willingness to pay-nya di atas 25.000, misal nih, ada anak sultan, kan dia kalau 100.000, bakal beli ya, karena dia anak sultan misalnya. Tapi kalau di harga 25.000, dia beli nggak? Ya dia beli, karena lebih murah, masih di bawah budgetnya dia kan. Jadi dia bakal beli. Jadi, di titik A, 100 orang ini adalah 100 orang yang memiliki budget di atas 25.000 untuk beli boba. Begitu. Tetapi ketika harga diturunkan ke 20.000, maka 100 orang ini tetap beli nggak? Tetap beli. Karena Pak, malah makin on budget, ya nggak? Makin murah. Tapi muncul 50 orang lainnya yang tadinya budgetnya tuh 24.000. Misal nih, ada si Budi, budget dia beli boba 24.000. Jadi kalau harga boba 25, dia beli nggak? Nggak beli. Tapi waktu harganya diturunin ke 20.000, maka dia beli. Makanya muncullah budi-budi lainnya, sehingga jumlah permintaannya makin banyak. Begitulah hukum permintaan berlaku konsepnya. Makanya makin murah harganya, makin banyak yang beli.
Simpel banget, apalagi kita konsumen ya. Kadang kalau lagi diskon, kita jadi kayak terpengaruh buat beli lebih banyak, apalagi kalau diskonnya gede. Gitu. Itulah hukum permintaan. Nah, sebaliknya kalau penawaran ini agak sulit dipahami, karena ini melihat perspektif dari sisi produsen. Nah, hukumnya begini, sama hubungannya antara price dan quantity, hukumnya adalah semakin tinggi harga, makin banyak produk yang ditawarkan. Oke, kita langsung ke contoh aja. Misal, di area tertentu, di suatu tadi, di dekat-dekat kampus kalian, kan banyak calon-calon entrepreneur yang pengen jualan boba nih misalnya. Tapi mereka tuh punya kemampuan memproduksi beda-beda. Jadi mereka punya batasan yang berbeda-beda. Jadi ketika kita asumsikan gini aja ya, biar gampang ya, biar gampang. Jarang banget kampus-kampus menjelaskan dengan cara gini. Gue coba pakai cara ini karena memang beginilah sistem kerjanya, mekanisme penawaran. Tapi mungkin ini agak beda, tapi coba pahamin aja ya, pelan-pelan ya. Oke, misal gue asumsikan satu penjual boba itu bisa jual 50 doang. Oke, bisa jual 50. Oke. Nah, ketika harganya 15.000, yang mau jualan itu cuma dua bisnismen. Jadi masing-masing 50 dan 50, maka yang ditawarkan 100. Oke, jadi ada bisnismen A dan bisnismen B yang ikut jualan di dekat kampus kalian. Jadi kayak ada toko boba A, ada toko boba C. Tapi waktu harganya 20.000, yang ikut jualan nambah satu. Kok bisa? Kenapa dia nggak ikut jualan dari awal? Karena mungkin bagi dia kalau jual di harga 15.000 itu nggak menguntungkan. Begitu logikanya. Jadi misal kalau harganya naik lagi nih, jadi berapa? 25.000, maka yang jualan nambah banyak karena ada satu orang lagi mau ikut jualan. Jadi jumlah yang ditawarkan 200 unit boba. Oke, jadi semakin tinggi harganya, makin banyak yang ikut jualan, maka jumlah kuantitasnya pun makin banyak. Oke, kita lanjutkan. Kenapa begitu? Karena dari sisi perspektif penjual, mereka tuh pengennya untung. Jadi, kalau harganya tinggi, seolah-olah mereka kayak makin untung, jadi makin banyak yang mau dijual. Atau makin banyak yang bisa jualan, karena lumayan, untungnya gede, gitu. Jadi kayak, semakin tinggi harganya, makin banyak yang mau jualan, karena merasa kayak, wah ini profitable, ini bisnis yang profitable. Gitu. Sehingga semakin tinggi harga, semakin banyak yang disuplai oleh pasar. Kembali lagi, satu pasar itu bukan hanya satu penjual, bisa lebih dari satu penjual. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Gimana kalau kurva penawaran yang tadi kita gambarkan, yang menghubungkan dengan harga tertentu tadi, 15, 20, 25, kita gabung sama kurva permintaan yang pertama. Oke? Nah, ternyata mereka bersinggungan atau bertemu di satu titik. Di sini titik yang warna biru ya, E. Itulah yang akan kita sebut namanya equilibrium atau harga pasar atau titik keseimbangan cara kuantitas dan harga. Apa itu? Gue jelaskan per harga. Oke, coba kita lihat grafik atau kurva ini. Bayangkan kita di harga 25.000 pasang harga boba. Kurva yang oranye atau merah ini menunjukkan apa nih tadi? Kurva permintaan. Jadi kalau harganya 25.000, yang mau minta itu sebanyak A. Oke, jadi kalau harga 25.000, yang mau minta itu sebanyak titik A, yaitu berapa? 100. Tapi yang mau jualan banyak. Sebanyak F ini tadi, yaitu 200. Jadi kalau pasang harga 25.000, yang terjadi adalah kelebihan yang jual, guys. Jadi kalau kita pasang di toko tuh kayak, jadi misalnya di dekat kampus kalian tuh ada 4 penjual boba, masing-masing jual 50, 50, 50, ada 200 kuantitas yang mau dijual, tapi yang mau beli cuma 100. Karena merasa kayak mahal banget, 25.000. Begitu situasinya. Jadi yang jual kelebihan. Tapi gimana kalau kita pasang di harga 15.000? Nah, kalau di harga 15.000, yang mau jual dikit cuma 100. Cuma 2 orang tadi yang pertama, oke? Tapi yang mau beli banyak. Bahkan gue pribadi pun yang tadinya suka nasi Padang pun kayaknya ya belilah mumpung lagi murah 15.000 gitu misalnya. Jadi kelebihan atau kebanyakan yang mau beli. Nggak pas gitu loh. Kayak banyak penonton kecewa dan bagi penjual kayak gila rame juga gitu. Mending gue naikin harga, makanya mereka akan ketemu di satu titik.
Kalau pasang harga 20.000, yang mau beli 150 orang, yang mau jual 150 unit total yang ditawarkan. Nah, ini baru pas. Harga yang pas inilah yang akan membentuk namanya harga pasar. Sama kayak, sadar nggak sih, harga air mineral itu di kisaran 3 ribuan. Atau harga es kopi susu di beberapa brand besar, tapi bukan yang premium, yang nama-nama tentang cinta-cinta gitulah pokoknya. Itu, sadar nggak sih, menu harga es kopi susunya 18.000 di menunya ya, kalau nggak diskon ya, gitu. Nah, itu seolah-olah kayak harganya kayak janjian, padahal memang, apa ya, kayak memang udah intuisinya itu harga pasarnya, terbentuk dengan sendirinya. Seolah-olah kayak janjian ya, tapi itulah pasar. Oke? Nah, terus tahu ini apa untungnya buat kita, buat bisnis kita, kalau kalian punya bisnis atau kalian pengen belajar bisnis. Nah, ini untungnya, kalian bantu kalian decision making. Jadi, kayak pahami kayak kita bisa produksi berapa, apakah udah oversupply di pasar itu. Bayangkan gini, misal di satu pasar, itu banyak banget yang jualan kopi. Atau pasar ya, pasar tradisional banyak banget yang jualan telur, dan pembelinya tuh nggak sebanyak itu. Jadi kalau kita mau jualan telur, udah makin oversupply, benar nggak? Karena kan kalau kita jualan telur, pasti harganya itu ikut harga pasar ya, nggak? Kalau kita turunin harga, bisa rugi, bisa ancur harga, gitu. Dan ya begitulah situasinya. Jadi kita harus pahami prospek bisnis kita, cari lokasi yang tepat dan sebagainya. Tergantung jenis produk kita ya. Apakah kita di persaingan sempurna atau di monopolistik? Wah, apa itu? Tenang saja, stay tune di channel kami. Nanti kami akan bahas secara khusus pasar persaingan sempurna dan pasar monopolistik, oligopoli maupun monopoli juga. Gitu. Oke, jadi tujuannya pertama, bantu kita menetapkan harga yang tepat. Tergantung itu ya, tergantung kita di pasar persaingan sempurna atau di monopolistik. Nanti akan ada detailnya di situ. Lalu, ngebantu kita juga buat decision making, kita supply berapa. Jangan sampai oversupply, jangan sampai undersupply. Kayak misalnya, lu bisa produksi banyak, padahal permintaannya tinggi, tapi lu cuma produksi dikit. Kayak sayang gitu loh. Kayak rugi gitu. Jadi kayak opportunity-nya hilang. Gitu. Jadi, kurang lebih itu aja untuk basic banget ini di permintaan dan penawaran. Nanti akan ada part selanjutnya, ditunggu aja di channel kami. Thank you buat hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Pokoknya sampai ketemu di part selanjutnya dan di video-video lainnya. Thank you.